Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita gunakan sejenak beberapa menit untuk kita menambah pengetahuan tentang agama kita sehingga membuat kita lebih baik. Jemaah yang diberkati Allah, Islam ini agama yang sangat peduli terhadap orang lain. Jadi banyak dalam ayat, dalam hadis menjelaskan tentang kepedulian kita terhadap orang lain. Ada hadis yang sudah sering kita dengar, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, ya yashuddu ba'dha. Mukmin antara satu dengan yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Dalam hadis lain disebutkan al-mukmin dengan mukmin lain seperti jasad wahid, ya, seperti tubuh yang satu. Apabila satu yang sakit, kalau kaki sakit maka kepala juga ikut sakit. Begitulah kira-kira gambaran bagaimana kita bermuamalah sesama kita orang-orang mukmin ini. Kemudian jemaah berkata Allah, yang dijaga dalam Al-Quran itu konsepnya itu la dharara wa la dirar, tidak memberi mudarat dan tidak dimudaratkan. Ini hadis Nabi yang kita hafalnya sederhana sekali. Jadi mabda apa istilahnya, formatnya itu kalau kita sebut tidak memudaratkan, tidak dimudaratkan. Jadi ketika setiap tindakan yang kita lakukan, ya kita mulai dari situ. Apakah ini tindakan, ucapan ini akan memudaratkan orang lain, ya, dan kita tidak mau juga dimudaratkan oleh orang lain. Kemudian ucapan-ucapan, terutama dalam Al-Quran surat An-Nur ada beberapa menjelaskan tentang menjaga hal-hal yang sensitif, yaitu seperti melempar tuduhan kepada yang muhsanat, ya, mukminat, muhsanat, yang hafilat, seorang orang wanita yang terjaga dengan baik, mungkin ada salah langkah atau bagaimana, kita sudah menuduh dengan yang bukan-bukan. Maka dalam Al-Quran mengatakan lu'inu fid dunya wal akhirah, orang yang melempar tuduhan-tuduhan semacam itu akan dilaknat dunia dan akhirat. Begitu juga kalau tuduhannya itu serius, maka harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak ada saksi, fajlidu, ya, jilid, ya, cambuk orang yang melempar tuduhan itu 80 kali. Jadi serius sekali untuk menjaga perasaan orang lain. Begitu juga dengan tindakan-tindakan lain. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya pendek tapi maknanya dalam. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in fi masajidina au aswaqina, barang siapa yang lewat, ya, yang di tangannya itu ada sesuatu di masjid-masjid kami Rasulullah, di pasar-pasar kami, yang di tangan dia ada sesuatu, wa ma hu nablun falyumsiku, ya, kalau dia itu punya nablun, itu bisa mata panah, bisa mata tombak atau sesuatu yang tajam itu, olyuk bidu ala nisaliha bikafi, ya, atau dia kalau dia membawa sesuatu yang tajam itu, maka dia harus menjaga, jangan diarahkan ke arah lain, tapi harus dijaga dengan tangannya atau dimasukkan ke dalam sarungnya. Kenapa? Ayusiba ahdan minal muslimin minha bisyai'in, karena khawatir itu akan menimpa orang lain. Sedetil itu Islam mengajarkan kita untuk menjaga perasaan dan fisik sesama umat Islam. Jamaah yang diberkati Allah. Ini kalau kami tinggal di kota, tidak pernah bawa parang. Yang di kampung, ya, bukan. Ini berlaku secara umum. Setiap tingkah laku yang kira-kira mengganggu orang lain, bukan masalah benar. Kalau kita waktu kecil dulu, entah sekarang, kalau diajarkan oleh orang tua, kalau kasih pisau, kasih parang kepada orang lain, yang dikasih gagangnya, bukan dikasih matanya, kasih pedang, sikin, pisau,
Seperti ini, itu adab Islam yang sudah membudaya dalam tradisi Islam yang Islam begitu kuat. Kalau kita arahkan yang tajamnya, orang tersinggung walaupun tidak kena dia, tapi melukai hatinya dengan cara seperti itu. Islam menjaga hal yang sederhana semacam itu. Jemaah yang diberkati Allah, coba kita lihat sekarang berdasarkan hadis ini perilaku kita dalam masyarakat, bermasyarakat. Ya. Ini bukan masalah. Ini rasa mengganggu perasaan orang lain, mengganggu ketenangan orang lain, fisik orang lain. Jemaah yang diberkati Allah, sementara lagi ini Ramadan, bulan puasa. Perilaku-perilaku yang menurut kita itu Islami. Ya. Apa perilakunya? Ya, pas sudah jam 11 malam, sudah selesai taraweh, buka volume pengeras suara full, lalu ngaji. Kapan berhenti? Jam 4 pagi nanti. Ya. Kesannya itu Islami, ya tidak? Kita kalau tidak ada jadwal pagi tidur, tapi kan orang yang tinggal di kampung, yang di depan menasah, yang di dekat dengan masjid, di kota memang tidak ada lagi hal semacam ini. Alhamdulillah. Dia orang sakit baru pulang dari rumah sakit, dia besok paginya ada jadwal kerja, dia baru pulang dari perjalanan jauh, capek, mau istirahat. Lalu kita tuduh ketika diprotes, Yahudi, kita macam-macam tuduhan semacam itu. Sebenarnya kita yang bermasalah. Ya. Kita bermasalah dalam memahami agama. Ya. Rasulullah itu sangat tidak suka pada hal semacam itu yang mengganggu orang lain. Ini dari satu sisi. Kemudian sisi lain jemaah yang diberkati Allah. Ini yang kita sangat menjengkelkan. Ya. Suara sepeda motor besar-besar keluar masuk lorong, keluar masuk kampung. Ya. Seakan-akan tidak ada yang melarang, sudahlah begitu aja menerima apa adanya. Macam negeri ini tidak ada yang punya. Ini umat Islam sama sekali tidak membenarkan hal semacam itu yang mengganggu orang lain. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian perilaku-perilaku yang menurut kita memberi keselamatan, tapi juga pada saat yang sama memberi bencana pada orang lain. Bikin polisi tidur. Ya, kadang-kadang itu sangat runcing ya, sangat tinggi ya. Itu berbahaya, membuat orang lain jatuh. Ya. Membuat orang lain menderita. Ya, kalau dia misalnya ngerem tiba-tiba di belakang tidak siap, akan terjadi tabrakan. Ini hal semacam ini, perilaku-perilaku yang tidak mengganggu orang lain. Satu sisi iya. Apakah tidak ada cara lain untuk menghambat orang? Jangan lari kencang-kencang. Jemaah yang diberkati Allah, ini ajaran Islam menjaga perasaan orang lain, menjaga keselamatan sebagaimana disampaikan dalam hadis. Banyak juga hal-hal yang lain yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa itu baik tanpa memikirkan akibat efek dari semacam itu ternyata mengganggu orang lain. Jemaah yang diberkati Allah, saya pernah tinggal di Australia, jadi di belakang rumah itu seperti ada studio. Dia setiap jam 3, tiap hari dia seperti belajar musik gitu. Bunyinya dia sudah ada penyedap, tapi masih menyadap suara, tapi masih terdengar gedebuk kecil. Saya perhatikan tiap hari jam 3 dia mulai, jam 5 berhenti. Kalau malam Ahad atau malam Minggu, jam 3 dia mulai, jam 8 malam dia berhenti. Disiplin seperti itu. Ternyata apa? Itu ilmu kita yang dipraktekkan oleh orang lain. Ya. Rupanya jam 3 sampai jam 5, jam 3 itu orang kalau tidur siang sudah bangun. Jam 5 orang sudah pulang dari kantor, dari tempat kerja, dia istirahat. Kalau malam Minggu sampai jam 8 saja, selebihnya tidak boleh. Itu ilmu kita yang dipraktekkan atau akhlak kita yang dipraktekkan oleh orang-orang lain. Jemaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan ini menjadi pikiran, pandangan bagi kita semua agar agama Islam ini yang kita anut, kita yakini kebenarannya, tidak menjadi karena salah memahami atau salah praktek menjadi bencana dalam kehidupan sehari-hari. Yang salah bukan Islam, yang salah adalah manusianya, orangnya. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini agama yang tinggi yang tidak ada melampaui Islam. Cuma persoalan
umatnya yang kadang-kadang kurang mengerti, Islam terseret-seret, terbawa-bawa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.